الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekalian santri yang dimuliakan Allah, pada malam penuh kebahagiaan ini kita sama-sama telah mendengarkan firman Allah dari surat Luqman ayat 17 dan Ali Imran ayat 104. Di sini ada kalimat penting yang perlu kita pahami, ya, yaitu di surat Ali Imran 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Adalah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang beruntung. Jadi kehidupan kita, sehari-hari kita berupaya untuk bisa menyampaikan kepada orang lain untuk berlaku yang baik. Ya. Selalu diingatkan, mengingatkan ini. Ya, karena tanpa diulang tidak menjadi sesuatu yang terpatri di dalam hati kita. Tidak jadi sesuatu yang kokoh dalam hati kita. Tidak jadi suatu gambaran yang benar. Sehingga kita bisa melaksanakannya dengan tepat. Nah, itu yang penting. Melaksanakan perintah Allah dengan tepat. Kenapa? Sering mendengar. Ya. Punya tujuan. Al-Quran ini diulang karena punya tujuan. Pengulangan penyampaian ini supaya hamba Allah selalu ingat kepada Allah. Coba buka Hud ayat 21, ayat 120 maksudnya. Dan Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ya, kepada Nabi Muhammad SAW maksudnya, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Ya.
Maksudnya di sini adalah diulangnya menceritakan kisah Anbiya wa Rasul dan risalah yang dibawa oleh beliau, dakwah yang dibawa itu ketauhidan dan menyembah Allah, melaksanakan perintah sholat, itu adalah sesuatu yang diteguhkan oleh Allah jika diulang terus menerus. Ya. Yaitu kisah yang dengannya kamu menentukan hatimu, di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Nasihat dan peringatan diteguhkan, ingat ya. Ini diteguhkan, ini penting. Kenapa? Diulang, berulang-ulang untuk berikan pemahaman sehingga ngerti dan dilaksanakan. Cara dakwah orang terdahulu ya seperti ini. Mengulang firman Allah, mengingatkan itu, membacakan. Ya. Karena ini risalah ya, yang tetap harus digaungkan setiap saat, setiap waktu. Untuk apa? Meyakinkan diri kita masing-masing. Ya, ingat kita diciptakan untuk ibadah. Waktu kita banyak kita gunakan untuk apa? Ibadah seharusnya. Ya, itu di Az-Zariyat 57 sama 58 tuh. Ya, A'udzubillahi ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka beri makan kepadaku. Terus kenapa kerja terus? Memaksimalkan untuk bekerja terus. Tidak ada waktu. Pagi ketemu pagi. Pagi ketemu malam, istirahat sebentar, kerja lagi sampai pagi. Loh, untuk ngasih makan siapa gitu ya maksudnya? Allah berikan rezeki, bukan kita. Ayat 58-nya, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Maha pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kukuh. Allah yang memberikan, bukan kita. Terus tujuan kita untuk mencari terus-menerus itu untuk apa? Disimpan. Belum tentu menjadi milik kita itu. Maka hal yang mengingatkan seperti ini adalah digaungkan terus. Ya di 6-nya itu sudah biasa kita dengarkan. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dalam bekerja pun kita beribadah. Nah, terkadang apa yang pernah sampaikan, ibadah di saat kita bekerja itu lebih sedikit. Kenapa? Karena terkadang orang niatnya itu kurang, keikhlasannya itu kurang. Diniatkan ibadah itu kadang lupa juga. Makanya diingatkan, ibadah yang seperti ini, tadabbur Quran, duduk seperti ini, jauh lebih manfaat, walaupun cuma 2-3 jam, ya, daripada kita mengatakan bahwa sungguhnya kita bisa bekerja dengan ibadah, dengan cara apa? Agak sulit. Tanpa keikhlasan kita, keyakinan kita dalam melaksanakan perintah Allah itu. Ibadah, tapi kita bekerja, tapi kita ibadah. Bagaimana ceritanya? Kita ibadah kepada Allah SWT dengan bekerja. Sulit terkadang itu. Ya, ini dipastikan ya. Ini Al-Faqih sampaikan bukan menentang firman Allah. Ya, malah mengkirkan kepada kita, dikirkan ini kepada kita semua bahwa bekerja itu biasanya kita lemah niatnya. Untuk tawakal Allah niatnya lemah. Ya. Kerja-kerja aja, lupa zikrullah juga lupa kadang. Niat karena untuk menafkahi kadang-kadang kita juga lupa. Dapat uang, sesuatu rezeki yang Allah berikan pada kita, uang mungkin segalanya, kita pakai untuk kepentingan lain. Ayo, niatnya bukan untuk keluarga, kadang seperti itu. Nah, ini kenyataan yang sering terjadi pada diri kita masing-masing. Makanya sisihkan sedikit waktu untuk betul-betul ya kerja yang nampak. Ya, ibadah yang nampak maksudnya. Ya, kerja sudah kita maksimalkan, ibadahnya dimaksimalkan juga. Ya. Itu Zukhruf 43 dan 44 sunnah Allah firman ya, Az-Zukhruf 43 dan 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah pada Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, sungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Diminta berpegang teguh, memaksimalkan dalam bekerja itu loh. Kalau kalian loh, kan diperintahkan bekerja itu ibadah. Iya, memaksimalkan dalam pekerjaanmu, kamu ibadah. Bisa enggak kamu betul-betul jujur dalam pekerjaanmu? Ya, tidak berdusta satu kali pun. Ya. Tidak menggunakan agama untuk mencari keuntungan pribadi. Bisa tidak? Nah, itu loh. Ya, kadang itu yang enggak sulit.
Karena kerja aja gitu. Ya. Lupakan ibadah, lupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tambahkan dengan bangun malam yang seperti itu. Ya. Ayat 44-nya, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa saufa tus'alun. Sesungguhnya ia Al-Qur'an benar-benar merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran sebagai kemuliaan, makanya istiqomahkan untuk duduk seperti ini. Ya, untuk tujuannya apa? Nanti besok dibersihkan oleh Allah hati, akal, pikiran kita. Saat kita menghadapi pekerjaan kita, ya, dan kondisi tenang, kondisi berzikir, bekerja dengan zikrullah, bekerja dengan mengingat Allah, sehingga dalam pekerjaan itu tidak akan maksiat kepada Allah. Sama maksiat, mau menipu pelanggan, ingat Allah Subhanahu wa taala. Saat mau kerja, mau mulai menawarkan dagangan atau pekerjaan, ya, mau menipu masyarakat, ingat kepada Allah. Ya. Untuk yang betul-betul kafah ibadah dalam pekerjaan itu seperti apa? Itu yang kita kadang-kadang belum maksimal. Maka diberikan pemahaman Quran ini dan diulang terus-menerus, itu untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah dengan benar. Ya. Pada surat Nuh ayat 5 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Da'autu qaumi lailaw wa nahara. Berdakwah siang dan malam. Ibadah siang dan malam. Loh, bagaimana kalau pekerjaan saya itu memang siang penuh bekerja? Loh, bekerja dengan ibadah. Bisa bekerja dengan ibadah. Kalau orang dulu bekerja dengan ibadah, benar-benar bekerja dalam ibadah. Benar-benar bekerja dan ibadah. Contoh buka toko di pasar, hafalan Quran, benar-benar ada itu. Dulu ada seperti itu. Benar-benar dalam toko baca hadis sama jualan. Jadi yang menerjemahkan, mengejawantahkan daripada perintah Allah, bekerja itu mencari karunia Allah itu sambil berdoa, sambil beribadah, itu betul-betul ibadah. Buka hadis, baca kitab, sambil kerja, sambil nimbang, selalu ingat kepada Allah. Jadi bukan bekerja itu ibadah, artinya kerja toh, kerja pasti ibadah. Ya enggak begitu. Bekerja betul-betul ibadah saat bekerja. Minimal berzikir kepada Allah. Motong daging, ya, di hotel motong daging, sama berzikir kepada Allah. Ya, seperti itu. Istighfar, sholawat, begitu, itu ibadah. Ya, nggak asal potong saja gitu maksudnya itu. Ya, terus supaya apa? Supaya tidak terganggu setan, sehingga kita saat pulang nggak nyuri daging kita. Nah begitu, itu maksudnya seperti itu. Ibadah artinya selalu mengingat Allah di saat pekerjaan itu. Dilakukan tidak itu, gitu loh. Kayaknya nggak dilakukan itu seperti itu, gitu. Tidak mesti orang begitu. Oh tapi saya nggak nyuri daging kok. Memang tidak. Awalnya tidak akan begitu, tapi terus setan akan mengganggu di saat kita tidak melibatkan istighfar, taubat setiap amal kita. Ada taubat dan melaksanakan amal soleh itu mesti. Mentaba, amanna, wa amila amalan soleh. Pasti, taubat itu pasti selalu ada dalam pekerjaan. Amal soleh. Loh, kerja untuk keluarga, amal soleh. Tapi taubat, istighfar terus dalam pekerjaan itu. Ngechat, kerja, astagfirullahaladzim. Begitu. Ya. Nah itu. Sehingga semangat ngechatnya. Nggak ngechat, harusnya 5 hari jadi 100 hari. Gitu ya. Loh. Ya, karena lupa istighfar gitu ya. Itu ya maksudnya begitu. Bukan bilang tono gitu, enggak ya. Atau apa namanya? Itu enggak seperti itu. Cuma saya artikan gini, kamu jangan sampai nanti di tempat lain dalam pekerjaannya yang kamu anggap tadi itu ibadah, menipu atau mengambil keuntungan mengatakan ibadah dalam bekerja, tapi menjual agama, ngomong ibadah, ternyata enggak ibadah, bekerja saja. Ya, sehingga dalam kerjaannya menipu, mencuri, berbohong. Itu karena pekerjaannya tidak ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ibadah tok ini minta oleh Allah, bukan kerjaan itu. Tapi kata Allah, kita diperbolehkan ngambil hak kita, itu aja. Ya. Sebatas wajar karunia yang Allah berikan kepada kita, tidak berusaha untuk menambah dengan menggunakan cara-cara diharamkan oleh Allah. Itu aja sebenarnya. Ya. Di sana sebenarnya. Nah, cuma yakinkah kita bisa bekerja sambil ibadah?
Oh, yang penting niatnya awalnya. Ya enggak kayak gitu. Kalau kita niat tidak dibarengi dengan satu aplikasi, ya pengejawantahan perilaku, niatnya itu apa? Niatnya palsu berarti. Ya, ini pahami dulu ya. Jadi bedakan itu. Kalau bisa bekerja sambil ibadah, mantap. Bekerjanya untuk keluarga, nafkah keluarga sudah jihad, masya Allah, niatnya bagus, ibadah kepada Allah, betul-betul niat berjihad, betul-betul pulang ke istrinya, nggak pulang cari istri yang lain, ya gitu ya. Itu, loh, ini kan termasuk, ini, pulang terus menggok ke kiri, padahal harusnya ke kanan gitu ya. Ya ini, ya saya nak nyindir seorang satu dua enggak, tapi ini jangan sampai jadi seperti itu gitu loh, ya. Berjihad untuk keluarga, tapi bukan belok keluarga, belok ke karaoke, ya. Loh, apa itu ibadah? Enggak. Yang kita cari dan yang kita nafkahkan harus sama-sama baik. Dari mana sumbernya? Ya. Kemudian dibelanjakan untuk apa? Itu kan Allah tanyakan. Dapatnya halal, kerja di hotel, kerja atau menukang bagus atau bikin perak. Seandainya ini, bukan nuduh satu dua orang, tiga orang, enggak. Seandainya ya, bagus dapat digaji, beloknya karaoke. Ya haram, beloknya ke mana? Nauzubillah min dzalika. Itu jangan metode seperti itu. Apa itu ibadah? Enggak ada ibadahnya. Dari mana ibadah? Oh, tapi ini saya berjihad untuk keluarga. Belok karaoke untuk keluarga. Bagaimana? Dustakan apa? Firman Allah. Dusta akan ayat Allah. Dusta akan firman Allah. Mendustakan ayat Allah. Kita ngomong, oh saya ibadah. Saya beribadah. Bekerja untuk keluarga. Wah. Begitu selesai pekerjaan pulang, beloknya bukan ke keluarga, ke karaoke. Ya. Yang seperti itu maksudnya. Jadi kalau tidak bisa, ya maksimalkan ibadahmu. Siang kau cari karunia Allah, malam kamu ibadah maksimal. Ya, jangan pakai ngomong saya bekerja, saya ibadah. Jangan. Nanti dipretelin sama Allah. Bekerja bagaimana dengan ibadah kamu? Betul-betul sampaikan. Betul-betul dibuka kitabnya. Betul-betul zikirnya diluruskan. Ya, betul-betul menjaga pandangan mata atau tidak. Betul-betul menjaga pikirannya daripada maksiat pada Allah. Betul-betul menjaga hatinya daripada perilaku prasangka buruk. Kan begitu, ditanya oleh Allah. Tidak mudah. Makanya istiqomah malam seperti ini memudahkan kita untuk apa? Mencari karunia Allah besok pagi. Lebih tenang kita. Ya, ditambahi zikrullah. Ya, ditambahi baca Al-Quran kalau punya tuku. Kalau biasa saya di kitchen, ya sama istighfar dan sholawat. Ya, saya di steward, ya dengan istighfar dan sholawat. Sehingga piringnya betul-betul bersih. Ya, kan itu. Orang makan kok jadi seneng di hotel ini karena sholawat terus. Ya, gitu ya. Itu maksudnya. Ibadah itu, saya akui ibadah. Tapi kalau saya ibadah, tapi beloknya ke tempat yang tidak ibadah atau menipu, berarti mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan. Nah, peringatan seperti ini perlu disampaikan kepada kalian berulang-ulang supaya apa? Supaya jadi pembelajaran. Ya. Buka An-Nahl 125 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ya, seandainya ya tidak sesuai dengan ajaran agama Allah, sesuai dengan perintah Allah. Mungkin kita mendebat gini mungkin nggak elok, nggak etis, nggak bisa mungkin. Tapi kita apa? Dengan cara apa? Mendebat dia dengan memberikan contoh, menjadi contoh, dia melihat kita terpukul karena dia melihat kita. Kok baik orang ini, jadi nggak enak saya. Nah, begitu ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk ya. Nah, ini boleh dipahami ya. Berdakwah, sampaikan yang hak. Kalau tidak bisa berdakwah mungkin ilmu kurang ya, tapi kita ingin berbuat baik, jadi contoh. Memberi pemahaman dengan contoh diri kita sendiri. Kalau kita masih awut-awutan, bagaimana kita mau menjadi contoh gitu ya. Jadi contoh, berdakwahlah, berusaha berdakwah walaupun sedikit ilmu. Dengan apa? Dengan menjadi contoh. Itu. Ya, ini boleh dipahami. Kemudian buka Al-An'am ayat 90. Sana Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahumul muqtadi.
Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Maka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran ini hanyalah peringatan untuk umat seluruh alam. Ya, ini perlu Al-Fakir ulang ya, biar kalian paham. Ya, Al-Fakir di sini setiap malam bukan minta apa-apa dari kalian, tidak, tapi minta didengarkan dan diikuti. Supaya apa? Supaya ada namanya buah kebaikan dalam diri kita masing-masing. Ya, saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina hadallahu fabihuda humul muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Ya. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka itulah petunjuk mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu hanyalah peringatan untuk umat seluruh alam. Ya. Tidak meminta imbalan, tapi terus menyampaikan kebenaran. Supaya apa? Supaya ada buah yang bisa ya dinikmati oleh seluruh orang. Ya. Nah ini pemahaman yang penting bagi kita semua ya, bahwa dakwah itu mengingatkan itu adalah utama ya. Ya, di samping melaksanakan perintah Allah, ya, menjalankan perintah Allah sambil menunjukkan kepada manusia, pada orang sekitar bahwa kita adalah orang beriman itu. Gak apa-apa, bukan sombong, kita tunjukkan bahwa kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi penyampai ya, penyambung lidah ya, dari firman-firman Allah kepada saudara kita. Ya, tidak mudah, tidak gampang kita saja sendiri, terus kita tidak mengajak orang lain. Maka tidak akan ada buah yang baik untuk kita. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, mudahkan kami ya Allah untuk menyampaikan yang hak ya Allah. Dan kemudian bagi kami ya Allah untuk memahami yang hak ya Allah. Ya Allah, karena kemudian kami ya Allah untuk mengetahui yang hak ya Allah. Kemudian kami menjalankan yang hak tersebut sehingga jadi kebiasaan bagi kami, kebiasaan yang baik bagi kami, keluarga kami, sanak saudara, famili kami, dan orang-orang yang dekat dengan kami atau orang-orang sekitar tempat tinggal kami. Ya Allah, jadikanlah kami panutan bagi mereka ya Allah dalam menuju jalan-Mu yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Tuhan kami, rahmati kami, ampuni kami ya Allah. Kadang kami penuh prasangka ya Allah kepada hamba ciptaan-Mu, kepada orang-orang beriman ya Allah. Kami terkadang banyak salah ya Allah. Terlalu sering kami mempunyai prasangka ya Allah. Ya, kita tersesat dan salah. Maka ampuni kami ya Allah. Mudahkanlah jalan kami ya Allah untuk menjauhi prasangka buruk, menjauhi maksiat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.